Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rizkyawati dari kelas 12 IPS 4, absen 33, akan mempresentasikan hasil kerja saya sendiri. Jadi saya akan menjelaskan tentang perkembangan IPTEK Bangsa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian IPTEK. Apa sih IPTEK itu? Jadi, IPTEK merupakan salah satu modal penting dalam membangun suatu negara. Hal ini telah disadari oleh pemerintah sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. IPTEK juga sebagai sumber informasi yang dapat meningkatkan kemampuan pengetahuan ataupun wawasan seseorang dalam bidang teknologi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan usaha untuk mengembangkan teknologi pertanian agar terjadi peningkatan produktivitas dalam hal pangan. Hal ini didorong oleh pertumbuhan angka penduduk yang harus diiringi pula dengan peningkatan pangan. Selain itu, revolusi hijau yang tadinya bersifat sangat tradisional akan diubah menjadi pertanian dengan sistem yang menggunakan teknologi terkini supaya bisa lebih optimal. Dari sini tentu kita dapat ketahui bahwa tujuan revolusi hijau sebetulnya juga demi terpenuhinya industrialisasi ekonomi nasional. Dengan revolusi hijau, ketergantungan petani pada cuaca dan alam akan sangat berkurang karena adanya peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah kita tahu tentang revolusi hijau itu, kita juga perlu ketahui apa saja sih dampak yang terjadi pada revolusi hijau. Dampak yang terjadi pada revolusi hijau sebenarnya ada dua dampak. Yang pertama ada dampak positif dan yang kedua ada dampak negatif. Kita bahas dari yang dampak positif dulu. Dampak positif yang pertama, meningkatnya produksi lahan pertanian. Dan yang kedua, meningkatkan ketahanan pangan. Dan yang ketiga, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dampak negatif dari revolusi hijau ada 4. Yang pertama, sistem bagi hasil mengalami perubahan. Dan yang kedua, kerusakan ekosistem. Yang ketiga, ketergantungan pada bahan kimia. Dan yang terakhir, peningkatan produksi pangan tidak diikuti oleh pendapatan petani yang secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi transportasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transportasi adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. Saya akan bahas dari yang paling pertama, ada transportasi darat. Dalam transportasi darat, pemerintah meresmikan kereta api ekspres Argo Bromo dan Argo Gede tahun 1995. Kedua kereta tersebut memiliki kecepatan 120 km per jam. Dan yang kedua, ada transportasi air. Sementara itu, pada transportasi air, pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap maskapai pelayaran Belanda atau KPM. Dan yang ketiga, ada transportasi udara. Pada transportasi udara, Indonesia memiliki maskapai Garuda Indonesia. Garuda Indonesia mulai melayani penerbangan domestik pada 26 Januari 1949. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi kedirgantaraan. Yang pertama ada pengadaan satelit buatan. Satelit buatan tuh ada dua, satelit buatan dan satelit alam. Kalau satelit buatan tuh satelit yang dibuat oleh manusia yang diorbitkan di sekitar bumi untuk kepentingan tertentu. Kalau satelit alam, benda langit yang mengorbit pada planet dan mengitari pusat tata surya.
Yang kedua, ada industri pesawat terbang. Pembuatan pesawat terbang telah diupayakan dan dilakukan oleh putra dan putri Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga ada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Yang keempat ada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Teknik kedirgantaraan atau teknik penerbangan adalah bidang disiplin teknik yang mempelajari segala sesuatu yang terkait dengan upaya penjelajahan manusia di dalam atmosfer atau di luar angkasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknologi komunikasi dan informasi. Menurut Alvin Toffler, informasi adalah fakta, laporan, perkembangan, perasaan-perasaan yang dapat memengaruhi keputusan masyarakat dunia. Seiring dengan perkembangan, manusia membutuhkan informasi-informasi dan komunikasi dengan cepat. Maka dari itulah teknologi juga berkembang dengan sangat cepat. Berikut merupakan perkembangan iptek terkait dengan komunikasi dan informasi yang tepat. Yang pertama, radio. Yang kedua, televisi. Yang ketiga, telepon. Yang keempat, sistem komunikasi satelit domestik palapa. Teknologi komunikasi dan informasi dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk menyebarluaskan semangat nasionalisme pada masa pergerakan. Pasca proklamasi, surat kabar dan radio digunakan pemerintah sebagai alat pencapai tujuan pemerintahan. Contohnya, pada masa Orde Baru, pemerintah menggunakan media massa sebagai alat politik pemerintah. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang teknologi arsitektur dan konstruksi. Dalam teknologi arsitektur dan konstruksi, Indonesia mampu menciptakan konsep cakar ayam yang dicetuskan oleh Sediatmo. Selanjutnya, ada teknologi Sosrobahu oleh Djokorda Raka Sukawati. Selain itu, pada masa Soekarno, Indonesia telah memiliki arsitektur yang menjadi landmark kota seperti Jakarta dan Palangkaraya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dadah.